Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah hadir pada rapat kita kali ini, kepada Ketua Komite SMA Pemuda Bangsa Bapak Najib Abdullah yang saya hormati, Kepala Tata Usaha SMA Pemuda Bangsa Ibu Nurul Wahidah yang saya hormati, dan Kepala Bidang Konseling SMA Pemuda Bangsa Ibu Mila yang saya hormati. Di sini saya akan mengungkapkan mengenai gagasan saya. Situasinya gini, saat ini perkembangan dunia ini sudah mulai keadaan transformasi, memasuki transisi revolusi industri 4.0, yang mana zaman ini atau revolusi industri 4.0 ini mengandalkan tidak lagi pada tenaga manusia, tapi sudah pada teknologi yang diciptakan oleh manusia, mesin dan semacamnya. Sehingga peran manusia di sini sebagai pengendali teknologi, bukan lagi sebagai yang turun langsung. Yang demikian otomatis berdampak pada sekolah kita ini apabila kita tidak mengikuti perkembangannya. Yang demikian saya akan bagaimana caranya mengajak Anda semua untuk bersama-sama menerapkan transisi kita menuju revolusi industri 4.0 di sekolah kita ini. Saya minta pendapat dari Ketua Komite SMA Pemuda Bangsa Bapak Najib Abdullah, mohon pendapat mengenai gagasan saya tadi. Silakan. Baik, terima kasih dari kepala sekolah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Pemuda Bangsa Bapak Pak Izun MPD. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha SMA Pemuda Bangsa Ibu Nurul Wahidah MPD. Yang saya hormati Kepala Bimbingan Konseling Pemuda Bangsa Ibu Mila MPD. Perlu diketahui bahwa transformasi digital pendidikan Indonesia itu sulit untuk dihindari dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Era revolusi industri 4.0 mendapatkan respon cepat di seluruh Indonesia, termasuk di Indonesia. Pendidikan 4.0 merupakan istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan. Pendidikan 4.0 merupakan istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Revolusi industri 4.0 telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Lebih dari 3,5 miliar orang memiliki akses ke internet dan lebih dari 5 miliar diperkirakan memiliki semacam perangkat seluler, dan setengahnya adalah smartphone. Tingkat konektivitas ini telah memengaruhi cara orang terlibat dengan orang lain, mendapatkan berita dan melihat dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, tidak heran jika tren transformasi digital ini juga sangat berdampak pada industri pendidikan, dari pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Transformasi digital telah mempengaruhi di ruang kelas dan cara para guru ini menjangkau siswanya. Ada hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam peralihan menuju era digitalisasi dunia pendidikan di Indonesia, termasuk di sekolah kita ini. Oleh karena itu, masing-masing pihak yang terlibat dalam transformasi pendidikan 4.0 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite SMA Pemuda Bangsa. Saya turut melaksanakannya. Kemudian dalam perjalanan rencana ini kita memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, bagaimana dari bagian tata usaha SMA Pemuda Bangsa, apakah ada kendala siap atau tidak untuk menjalankan rencana ini? Silakan. Baik, di sini saya selaku kepala tata usaha pertama-tama
maaf yang dari beberapa pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bahwasanya revolusi 4.0 pada zaman yang mengandalkan teknologi yang diciptakan oleh manusia, bukan dari seseorang tersebut yang bertindak. Maka perlu adanya penyediaan fasilitas sehingga setiap siswa dapat tetap eksis dengan adanya zaman dan dia tetap bisa menjalankan kewajiban dia sebagai siswa. Dan sebagaimana mestinya kita sebagai pihak sekolah tetap harus menyediakan. Dan menurut saya dari beberapa data yang saya miliki, rincian dari keuangan SMA Pemuda Bangsa yang saya miliki, ada beberapa dana yang masuk pada bulan lalu, yang mana dana tersebut dapat kita asosialisasikan dan kita alihkan sebagaimana suatu kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Jadi menurut dari pihak tata usaha, kita bisa merealisasikan apa yang tadi direncanakan dan semuanya kita kembalikan kepada Bapak Kepala. Bagaimana ketika kita benar menyanggupi adanya pembuatan fasilitas baru, maka dari pihak tata usaha akan mencairkan dana sebagaimana jumlah yang kita butuhkan sampai selesainya pembangunan tersebut. Mungkin cukup sekian dari tata usaha yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti masih ada sesuatu yang perlu sampaikan, akan saya sampaikan di selang waktu selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Tata Usaha, yang mana hal ini merupakan tanggung jawab dari bagian pembinaan konseling. Kepada Ibu Kepala Pembinaan Konseling SMA Pemuda Bangsa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kepala badan konseling akan membahas bagaimana sih cara mengatasi agar siswa itu tidak menyalahgunakan fasilitas yang akan disediakan oleh sekolah. Yang pertama yaitu kita harus membuat peraturan baru mengenai pemakaian fasilitas tersebut. Seperti siswa dilarang menggunakan fasilitas tanpa seizin orang yang bersangkutan. Dilarang juga menggunakan fasilitas melebihi batas yang sudah ditetapkan. Mereka harus menjaga kebersihan, seperti tidak membawa makanan apapun ke dalam lab laboratorium tersebut. Terus juga tidak boleh menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan diri sendiri kecuali dengan izin yang bersangkutan. Mungkin masih banyak lagi peraturan-peraturan yang bisa saya tampung demi berjalannya peraturan yang sudah kami tetapkan, sehingga apa yang kita telah rencanakan berjalan dengan baik dan siswa dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Kepala Pembinaan Konseling SMA Pemuda Bangsa. Dengan perhatian ini mengikut kesepakatan pihak-pihak yang langsung terhadap transisi pendidikan sekolah kita menuju revolusi 4.0. Saya kira semua pihak sudah siap dan siap untuk bekerja sama, dan kemudian saya akan minta konsistensinya untuk kita bekerja sama hingga rencana ini selesai. Terima kasih semuanya sudah berperhatian pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.